Setelah kita mempelajari integral sebagai antiderivatif parsial, kali ini kita akan belajar integral rangkap 2 khususnya untuk yang koordinat kartesian. Suatu fungsi yang tergantung lebih dari satu variabel, untuk mengintegralkannya juga dibutuhkan lebih dari satu integral. Jadi misalnya untuk fungsi f yang merupakan fungsi dari x dan y, berarti untuk mengintegralkannya dibutuhkan 2 integral. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk integral rangkap ini, cara mengerjakannya dimulai dari integral yang bagian dalam. Berarti dalam hal ini kita integralkan terhadap y terlebih dahulu, kemudian sampai pada yang bagian luar atau yang integralkan terhadap x. Nah, jika diintegralkan terhadap satu variabel, berarti dalam hal ini misalnya kita integralkan dulu terhadap y, maka variabel yang lain, dalam hal ini adalah variabel x, itu dianggap sebagai konstanta. Batas-batas integral bisa semuanya berupa konstanta, atau batas integral yang bagian dalam itu masih bisa merupakan fungsi dari variabel yang berada di luarnya. Sedangkan untuk batas integral yang paling luar, itu harus berupa sebuah konstanta. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari integral. Untuk dua sifat yang di atas ini, seperti halnya dengan sifat integral tunggal, seperti biasa. Jadi kalau ini integral rangkap 2 dari k f x y dy dx, di mana k ini adalah konstanta, berarti k-nya bisa kita letakkan di luar dari integral. Sedangkan untuk integral rangkap 2 dari fxy plus atau minus dari gxy dy dx, berarti bisa menjadi integral dari fxy dx ditambah atau dikurangi sesuai dengan fungsi ini dengan integral rangkap 2 gxy dy. Nah, sedangkan berikut ini adalah yang merupakan kas untuk integral rangkap. Jika batas-batas integrasinya merupakan konstanta, dalam hal ini semuanya merupakan konstanta, yaitu A, B, C, dan D, sedangkan integrannya merupakan perkalian dari fungsi X dan Y, jadi dalam hal ini fungsinya terpisah antara fungsi X dan Y-nya, maka bisa integralnya juga bisa kita tuliskan dengan terpisah seperti ini. Jadi kita integralkan, mulai batasnya untuk X itu adalah A sampai B, gx dx. Sedangkan untuk fungsi y di sini adalah hy-nya, integralnya berarti mulai dari y sama dengan c sampai d, hy dy. Nah, sedangkan untuk suatu luasan daerah, berarti di mana A ini merupakan gabungan dari A1 digabung dengan A2, berarti bisa kita integralkan secara terpisah untuk daerah A1 dan untuk daerah A2. Untuk contoh berikut ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung integral rangkap 2. Jadi untuk contoh yang pertama, ini apabila batasnya semuanya berupa konstanta. Jadi tinggal kita selesaikan untuk integral yang bagian dalam dulu, kemudian baru nanti pada integral yang di bagian luar. Jadi kita tulis aja yang ini 0 sampai 2, 2xy. Kita integralkan terhadap x. Jadi kita dapat hasilnya x kuadrat y, sedangkan 4x diintegralkan terhadap x adalah 2x kuadrat. Ini batasnya adalah 0 sampai 1. Jadi kita selesaikan 0 sampai 2. Kita masukkan batasnya 1 untuk x di sini. Berarti kita dapat y plus 2. Sedangkan pada saat kita masukkan batasnya 0, maka semuanya 0. Jadi ini dy. Kemudian kita selesaikan integralnya, kita dapat setengah y kuadrat ditambah 2y, batasnya adalah 0 sampai 2. Jadi hasil integralnya adalah 6. Nah, untuk integral yang kedua, yang di sini, batas integralnya yang bagian dalam ini adalah merupakan fungsi dari variabel yang di bagian luar. Jadi kita selesaikan dulu untuk integral yang di bagian dalam terlebih dahulu. Jadi untuk yang bagian luar, saya tulis saja integral dari 0 sampai 1. Kemudian kita selesaikan integralnya terhadap y, berarti kita dapat x kuadrat y
ditambah sepertiga Y pangkat 3. Batas integrasinya adalah mulai dari X sampai 2 min X. Ini semua di X. Nah, kita masukkan batas integrasinya. Nanti X kuadrat 2 minus X ditambah dengan sepertiga 2 minus X pangkat 3. Nah, ini nanti dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah X pangkat 3 ditambah sepertiga X pangkat 3 dx. Kemudian kurungnya kita buka. Jadi integral mulai 0 sampai 1 dari 2x kuadrat dikurangi X pangkat 3 ditambah 8/3 dikurangi dengan 4x ditambah dengan 2x kuadrat dikurangi sepertiga X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 min sepertiga X pangkat 3 dx. Nah, kemudian kita selesaikan. Jadi minus 8/3 X pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8/3 dx. Ini yang kita integralkan terhadap X. Jadi kita dapat minus 8/12 X pangkat 4 ditambah 4/3 X pangkat 3 dikurangi dengan 2x kuadrat ditambah 8/3 X. Kita masukkan batasnya mulai 0 sampai 1. Jadi kita dapat hasilnya min 8/12 ditambah dengan 4/3 dikurangi 2 ditambah 8/3. Pada saat kita masukkan batasnya 0, maka akan menghasilkan 0. Jadi hasilnya adalah 4/3. Jadi ini adalah hasil integral rangkap 2 kita. Berikutnya kita akan belajar mengubah urutan integrasi. Terkadang perlu kita mengubah urutan integrasi dari integral rangkap agar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, pada saat mengubah urutan integrasi, yang perlu kita pastikan adalah luasan yang menjadi batas-batas integrasinya itu tidak berubah. Bagaimana caranya supaya luasannya tidak berubah adalah kita mensketsa dulu luasan tersebut, kemudian kita menentukan batas-batas integrasinya sesuai dengan urutannya. Jadi untuk contoh soal ini, jadi kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X/2 dan kurva Y sama dengan X kuadrat di kuadran 1. Jadi kita gambar dulu untuk yang di kuadran 1. Jadi ini adalah, misal ini adalah garis Y sama dengan X/2, sedangkan ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa ini adalah luasan daerahnya. Dari sini kita bisa hitung titik potong ini adalah setengah, sedangkan untuk yang pada Y ini adalah 1/4. Nah, untuk luasan daerah ini bisa kita hitung dengan dua cara. Yang pertama, kita integralkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Jadi di sini dy dx. Batas-batasnya pada saat kita integralkan dulu terhadap Y baru terhadap X, berarti integral yang bagian luar X-nya ini adalah mulai dari 0 sampai setengah. Upah konstanta. Sedangkan untuk integral yang di dalam itu bisa merupakan fungsi dari variabel yang di luarnya. Jadi untuk batas Y di sini dimulai dari Y sama dengan X kuadrat sampai dengan Y sama dengan X/2. X kuadrat dan di sini X/2. Kemudian kita integralkan biasa. Jadi sama dengan integral mulai dari 0 sampai setengah. Ini karena dy berarti kita dapatkan Y batasnya adalah mulai dari X kuadrat sampai X/2.
2. Jadi saat kita masukkan batas-batas integrasinya, ini adalah 0 sampai setengah dari X per 2 dikurangi dengan X kuadrat dx. Kemudian kita integralkan terhadap X. Jadi kita dapat 1/4 X kuadrat dikurangi dengan 1/3 X pangkat 3. Batas integrasinya adalah 0 sampai setengah. Jadi kita masukkan untuk X-nya setengah, X kuadrat berarti 1/4 dikalikan dengan 1/4 berarti kita dapat 1/16. Sedangkan untuk ini X setengah pangkat 3 itu adalah 1/8 dikalikan dengan 1/3 kita dapat 1/24. Sedangkan pada saat kita masukkan X-nya sama dengan 0, ini akan 0 semua. Jadi kita dapatkan hasilnya, luasannya adalah 1/48. Nah, bagaimana kalau kita ubah urutan integrasinya? Sekarang menjadi luasannya kita integralkan dx dulu, baru dy. Jadi kita masukkan sekarang batas-batasnya yang di sini untuk y sama dengan x per 2 berarti x sama dengan 2y. Sedangkan untuk y sama dengan x kuadrat berarti x sama dengan akar y. Nah, ini tinggal kita masukkan, berarti untuk y yang di luar di sini mulai dari 0 sampai 1/4. Jadi kita masukkan batasnya 0 sampai 1/4. Sedangkan untuk dx-nya kita masukkan batasnya mulai dari 2y sampai akar y. Nah, kemudian kita hitung integralnya 0 sampai 1/4. Kemudian ini dx, berarti x batasnya adalah mulai dari 2y sampai akar y dy. Nah, kita masukkan, berarti kita masukkan akar y, berarti ini saya tulis dulu 0 sampai 1/4 dari akar y dikurangi dengan 2y dy. Kemudian kita integralkan jadi 2/3 y pangkat 3/2 dikurangi dengan y kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 1/4. Saat kita masukkan batasnya 0 sampai 1/4 berarti 1/4 pangkat 3/2. Di situ kita ketahui, kemudian kita kalikan dengan 2/3 berarti kita dapat 1/12. Sedangkan untuk y kuadrat berarti 1/16. Kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 1/48. Demikian jadi cara menghitung luasan suatu daerah dengan kita ubah urutan integrasinya. Integral pada contoh 2 ini akan sulit kita selesaikan tanpa mengubah urutan integrasinya. Nah, untuk itu berarti kita akan ubah urutan integrasinya dengan cara mula-mula kita sketsa dulu untuk luasan daerahnya. Berarti dalam hal ini y-nya itu mulai dari 0 sampai 3, sedangkan x-nya itu mulai dari x sama dengan y kuadrat sampai x sama dengan 9. Jadi kita gambar dulu untuk luasan daerahnya. Nah, ini x dan ini y, berarti ini adalah x sama dengan y kuadrat, sedangkan ini misalnya ini x sama dengan 9. Nah, ini adalah y-nya berarti mulai dari 0 sampai 3. Jadi ini adalah luasan daerahnya. Kemudian kita ubah urutan integrasinya. Kalau x sama dengan y kuadrat berarti y itu sama dengan akar x. Jadi kita ubah di sini integralnya. Untuk x berarti mulai dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 9. Sedangkan y-nya itu mulai dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan akar x. Untuk integralnya tetap kita tulis y sama dengan y cosinus x kuadrat dy dx. Kemudian berarti kita mula-mula integralkan dulu terhadap y. X-nya dianggap konstan. Jadi integral mulai 0 sampai 9 dari setengah y kuadrat cosinus x kuadrat
Batasnya adalah mulai dari 0 sampai akar X dx. Kemudian kita masukkan batasnya. Y kita gantikan dengan akar X. Berarti 0 sampai 9 dari X per 2 kosinus X kuadrat dx. Ini kalau kita integralkan, kita dapat 1/4 sinus X kuadrat. Batasnya kita masukkan mulai dari 0 sampai 9. Jadi kita dapat hasilnya adalah 1/4 sinus 81. Kalau dimasukkan batasnya 0, sinus 0 itu adalah 0. Jadi ini adalah hasil integralnya. Demikian materi kita untuk integral rangkap 2 untuk sistem koordinat kartesian. Selamat belajar.